Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membantu sekedar sharing dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini kan selama pembelajaran daring kita kan harus ujian juga ya. Nah, ada namanya sistem tes. Nah, daripada kita menggunakan Zoom, nah Zoom itu kan kalau untuk menggunakan tes itu agak lebih ribet ya. Nah, di sini saya menggunakan Google Form, tapi di sini saya ajarkan caranya menggunakan sistem chat ya. Jadi kegiatan siswa selama ujian itu terekam, entah menggunakan kamera HP atau handphone, ataupun menggunakan kamera depan dari laptop. Nah, di sini saya ajarkan. Kita mulai dari buat soalnya dulu. Kita buat dari form dulu ya. Nah, pertama kita cari dulu, kita buat dulu ya. Untuk membuat soalnya kita login dulu ke Google Form. Sini saya tulis saja Google Form. Nah, seperti ini ya. Kita klik Google Form. Nah, kita bukan ke sini ya. Kita masuk ke Google Form, Free Online and Survey. Oke. Kita masuk ke Google Form-nya. Go to Google Form. Nah, ini ya. Setelah kita masuk, kita buat soal dulu. Jadi untuk yang pertama kita buat dulu soalnya di blank-nya. Nah, di sini misalkan yang kita buat adalah soal ujian matematika ya kelas 3. Nah, kelas 3 SD ya, kita buat gitu. Nah, misal di sini tentukan hasil dari 12 dikurang negatif 10 misalkan ya. Nah, di sini kita buat optionnya, ini terserah kita ya, short answer atau jawaban yang cukup panjang atau jawaban yang singkat, paragraf. Nah, ya. Jawaban siswa dalam bentuk paragraf atau multiple choice ya, di pilihan ganda. Kemudian ada checkbox, ada drop down. Artinya checkbox ini kita checklist jawaban. Drop down itu artinya mengurutkan, oke. Kemudian kita file upload atau siswa itu mengupload jawaban. Nah, ini terserah kita, Bapak Ibu mau gunakan mana. Di sini saya gunakan multiple choice saja atau soal yang berbentuk pilihan ganda ya. Nah, di sini kita isi, misal jawab optionnya adalah 22, kemudian ada 23, kemudian ada 2, kemudian ada negatif 2, kemudian ada negatif 10 misalkan ya. Seperti ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mewajibkan untuk mengisi, di sini diaktifkan ya kan. Nah, di sini saya buat dulu option misal nama ya. Ini tidak perlu multiple choice, berarti short answer saja, jawaban yang singkat. Jadi siswa hanya tuh menuliskan namanya. Wajibkan, ini mewajibkan siswa untuk menjawab. Kemudian kelas ya, kita sama, ini dalam bentuk short juga, short answer. Nah, kalau kalian mau option juga boleh, nggak apa-apa. Ini diaktifkan untuk diwajibkan. Kita buat soal lain. Nah, misal 2 soal ya. Nah, misal sepertiga, seperdua ditambah sepertiga ya. Tentukan hasil dari seperdua ditambah 1/3. Nah, kita di sini berikan option 2/5 ya. Kemudian kita buat lagi option lain, misalkan 5/5/6 ya. Kemudian 2/3. Oke. Kemudian 1/4, kemudian 2/3 misalkan. Ya, ini option yang kita buat, wajibkan ya untuk dijawab.
Nah, buat Bapak Ibu kalau pengen juga membuat soalnya ini langsung ada nilai, kita langsung tentukan boleh di sini. Kita masuk ke sini, setting, ya. Kemudian di sini untuk mendapatkan satu jawaban saja, di sini boleh, ya. Di sini kita langsung collect, artinya mengoleksi emailnya. Jadi satu orang hanya boleh mengirim satu jawaban di sini, boleh kalau pengen, ya. Nah, di sini ini ada edit after submit, artinya dia ini mengirim jawaban, bisa setelah mengirim jawaban diedit. Ya, sebaiknya jangan ya. Nah, kita masuk ke kuisnya saja. Aktifkan kuis, make a quiz. Jadi kan nanti soalnya ini langsung memberikan nilai. Ya. Nah, ini bisa memperbaiki correct answer, perbaikan. Nah, sebaiknya kalau kita pengen, sebaiknya ini ditutup saja. Jadi siswa itu hanya melihat nilainya saja. Ya, kita save. Oke, kita berikan jawaban kayak gini. Nah, ini answer key. Masukkan kunci jawabannya berapa. Nah, itu kan adalah 22 dengan total score. Misalkan kita isi 20. Nah, untuk jawaban pertama, kalau pengen diberikan jawaban boleh sini. Selamat dan... Nah, di sini kita tulis selamat, Anda benar. Nah, kita boleh ya. Kita save. Kemudian di sini kita jawab juga sama, masukkan jawaban, itu berarti 5/6, 20 poin. Oke. Nah, sampai sini sudah bisa membuat soal. Sekarang kita aktifkan cara untuk memantau ujian siswa menggunakan kamera laptop atau kamera HP. Nah, langkah-langkahnya gini. Kita klik tiga yang ada di sini, ya. Kita klik, kemudian add-ons. Ya, kita aktifkan, kita klik. Ya. Nah, di sini kita cari dulu. Di sini kita harus cari time and factor. Nah, ini ada time and factor. Oke, yang ini yang kita buka. Tapi kalau misalkan susah mencarinya, boleh search di sini juga. Time plus factor, boleh di sini. Nah, jadi tetap muncul ini nanti, ya kan? Kalau sudah, kita buka ini, kita klik. Kita install. Nah, kita install. Kita continue. Kemudian kita masuk ya. Kita login. Kita aktifkan, kita terima semuanya. Ya, kemudian kita done atau selesai. Jadi kita sudah selesai install. Ya. Nah, sekarang setelah kita selesai install, nah di sini kan kita ini sudah ada langsung time proctor. Jadi kita langsung klik. Nah, tapi kan di sini masih tulisan help, ya kan? Belum ada. Nah, kalau untuk menghilangkan langsung muncul, kita klik saya sini langsung enter kembali. Atau boleh juga di refresh atau menggunakan tombol F5 boleh, ya. Nah, kalau seperti ini, ya. Nah, sekarang kita klik nih, time plus proctor. Nah, kita setting, ya. Kita setting. Nah, di sini kita enable timer. Nah, ini link yang akan dikirimkan ke siswa nanti untuk mereka ujian. Link yang ini yang kita gunakan. Ya, bukan link yang ini, bukan di sini, tapi link yang ini yang akan kita gunakan. Boleh juga menggunakan, kita share ke Google Classroom, boleh, ini pilihan. Ke kelas mana yang kita mau share, boleh. Mau ke kelas 8A, di sini kita bisa kita buat dulu di Google Classroom. Nah, di sini saya tidak masukkan ke Google Classroom ya. Di sini max number of attempt, jadi berapa yang mau diterima, boleh kita batasi. Nah, kemudian timernya, kita pengennya ujiannya itu karena ini tidak yang gratis, kita gunakan yang sampai 50 menit saja ujiannya, ya. Nah, kalau pengen lebih boleh, di sini ada juga pilihannya nanti, ya. Start date, kita mulai ujiannya misalkan hari ini tanggal 4 Oktober. Jam, misalkan kita mulai jam 13.00 ya. Kita buat 13.00. Kemudian berakhirnya tanggal 5, kita buat tanggal 5 ya.
Nah, di sini kita atur juga waktunya, batasnya sampai misal jam 7.00. Auto close test, ya, otomatis keluar setelah waktunya habis yang 50 menit. Nah, di sini jangan lupa klik update setting. Kita update setting. Oke, ya. Kemudian proctor. Nah, di sini tab switching. Jadi, tab switching ini siswa akan ketahuan kalau mereka membuka tab baru, entah menggunakan komputer. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia pindah ke sini, itu ketahuan. Ketahuan dia membuka tab barunya seperti apa. Apa yang dibuka oleh siswa. Nah, itu ketahuan. Ya, mencari jawaban boleh kita ketahuan di sini. Kemudian kamera. Nah, kamera ini tugasnya untuk merekam siswa. Begitu pula mikrofon. Nah, ini merekam suara siswa kalau sementara ujian. Ya. Kemudian foto at random, berarti dia memoto siswa. Jadi selama siswa melakukan kegiatan akan terekam kegiatannya di sini. Ya. Kemudian, nah di sini kita pengen diskusi dengan siswa sebelum atau sesudah tes boleh. Ya, kita update setting. Ya, kalau sudah kita tinggal berikan soalnya. Nah, ingat yang di copy itu yang dikirimkan ke siswa adalah yang ini. Contoh ya, ini kita copy. Saya masuk ke sini. Nah, kita copy seperti ini. Nah, ya. Jadi, tampilan siswa itu seperti ini. Tampilannya ini kita baru memulai. Kita setting dulu. Kita harus go it. Ya, kita terima. Kemudian oke, finish. Oke. Ya, oke. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Ya. Nah, jadi di sini waktu ujian siswa kelihatan di sini. Nah, ini waktu ujiannya terlihat. Ya. Nah, waktu ujian, kemudian di sini kameranya juga aktif di sini. Noise detected. Tidak terdengar suara. Jadi semua suaranya ada di sini, gambarnya pun nanti ada. Ya. Nah, misal ini kita jawab, misal your answer. Syam. Oke. Kelas 3 misalkan. Ya. Itu kan hasil dari kita jawab 22. Kemudian jawab 5/6. Kita jawab benar semua ya. Setelah itu kita submit. Jadi siswa itu setelah selesai ujian suruh submit. Kita submit di sini. Ya. Nah, setelah submit, nah di sini harus diingatkan siswa untuk klik ini. Klik after submitting test. Kalau sudah selesai. Jadi kita suruh mereka klik ini. Jadi kita klik. Nah, gitu. Ya, artinya supaya siswa selesai mengerjakan. Ya, karena kalau tidak diklik, maka waktunya terus berjalan di sini. Ini waktu ini terus berjalan. Oke? Yes, have finished submitting. Ya, kita finish. Oke. Nah, di sini langsung view skornya. Langsung kelihatan skor dari siswanya. Nah, ini Syam. Nah, ini muncul jawaban nilai. Nah, skornya hanya, ternyata saya benar 40 dari 40. Nah, tadi karena kita tidak aktifkan, di sini langsung tidak muncul jawabannya, pemberitahuan seperti tadi. Ya. Nah, berarti dapat nilai 100. Ya. Nah, ini kalau tampilan dari siswanya. Sekarang kita tampilan dari gurunya yang tadi yang kita sudah setel. Nah, seperti ini ya. Kita minimize. Nah, setelah kita selesai ujian, nah ini kan ada. Kalau dari sini boleh kita lihat. Nah, ini jawabannya, questionnya, jawaban individual. Tapi kita pengen lihat yang versi tadi yang merekam suara maupun merekam gambarnya. Kita klik lagi ini. Kita klik time and proctor. Kemudian result. Nah, ini kita klik. Ya. Nah, di sini muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini nama emailnya tadi. Nah, ini email yang digunakan, tapi di sini nama orangnya, nama siswa yang mendaftar. Ya. Nah, kita tinggal klik ini. Terus score-nya. Ya, tingkat kejujuran katanya cuma 14%. Ya, kita klik. Jadi, tampilannya itu seperti ini. Nah, ini. Ini suara yang tadi terekam. Jadi selama ujian itu terekam semua suaranya di sini. Ya, ini suara terekam semua, capture-nya juga terekam. Selama ujian, ini ada gambarnya. Ya, ini aktivitasnya dia buka pegang bantal, ini ketahuan semua. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilan ketika
siswanya telah selesai ujian. Ya. Nah, di sini ini ada rekaman suara juga, tampilan wajah juga ada. Ya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ujiannya. Oke, sekian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.